Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara kita mengajar menggunakan WA atau WhatsApp pada PJJ online atau pelajaran non tatap muka. Untuk itu kita install dulu WA-nya di laptop ya, dengan cara ya kita buka web WA web, kemudian login ya. Ya, setelah terinstall maka kita buka melalui laptop. Kemudian kelas yang atau grup atau kelas yang akan kita ampuh, misalnya kelas 9C, maka kita siapkan kalimat pembukanya ya, yang sebelumnya sudah kita ketik di Microsoft Word supaya kita mudah mengedit dan mengetiknya ya. Apa yang kita sampaikan terutama tentang nasihat, motivasi, kemudian menjaga kesehatan ya, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker dan seterusnya, tetap berada di rumah ya, dan seterusnya. Nah, ini kita blok, kemudian kita copy atau Ctrl C. Nah, lalu kita masuk ke grup tadi, kemudian kita pastekan dan langsung kita kirimkan ya. Misalnya yang kita ampuh pada saat itu bisa saja mungkin tidak hanya satu grup, mungkin 2 atau 3, dan kita juga bisa membuka buku paket ya. Misalnya buku paket ini kita buka, nah misalnya halaman ini yang kita buka. Nah kebetulan kita mengajarkan tentang akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC atau rumus kuadratik, maka kita bisa pakai snipping tool ya. Kita copy dengan snipping tool ya, pilih new, kemudian kita dragkan yang mau dikata copy ya, bagian yang kita copy ya itu, kemudian kita pilih edit, pilih copy, nanti kemudian kita pilih kelas yang tadi, grup yang kita sedang ampuh, kemudian paste ya, pastikan di situ. Nah, maka ada previewnya di situ, langsung kita kirim ya. Itu. Nah, itu. Kemudian kita bisa juga memberi keterangan, penjelasan dengan pesan suara. Kalau pesan suara kita gunakannya adalah menggunakan HP Androidnya ya, yang kita tahan, kemudian itu akan terkirim ya. Kita bicara apa yang kita bicarakan, utama dengan motivasi supaya juga siswa dengar suara kita ya. Kemudian nasihat-nasihat atau mungkin penjelasan yang singkat saja kalau dengan suara ya, itu maka dia akan terkomunikasi. Kemudian kita juga bisa memasukkan pesan-pesan, terutama bahwa kita ini boleh memilih, hidup ini adalah pilihan ya, dan barang siapa malas belajar di masa muda, maka dia akan menderita di masa tua karena kebodohan. Hidup adalah pilihan ya, jangan sampai kita salah dalam memilih ya. Itu seperti tadi. Kemudian kita copy, kita pastekan lagi ke kelas yang kita ampuh ya, begitu ya. Jadi kita mudah kalau kita bukanya dengan menggunakan laptop atau PC, karena kita bisa mengeditnya untuk ini di Microsoft Word ya. Dan juga kalau di laptop lebih luas ya, penglihatan kita juga lebih luas. Meskipun terdiri dari 2 kelas atau 3 kelas yang kita ampuh, kita semuanya bisa melayani dengan baik ya. Kita juga bisa berkomunikasi langsung dengan siswa, barangkali ada yang bertanya, dan mungkin juga siswa bertanya melalui Japri atau mengirim tugas melalui WA Pri ya. Mungkin saja ada siswa yang mengirim
tugas melalui WA Pri atau bertanya tentang materi yang ada sekarang ini melalui WA Pri ya, yang mungkin tugasnya itu sebelumnya kita kirim melalui WA juga. Nah, berarti dari tadi itu kita download dulu tugas tadi ya, kemudian save as, kemudian dari hasilnya ini kita lihat, kita koreksi ya. Nah, kita beri tanda yang masih ada kurang ya, kita boleh jelaskan, ingatkan saja, atau mungkin dengan menggunakan pesan suara juga boleh ya, atau dengan hanya menandain saja boleh, sehingga itu nanti kita kirim kembali pada siswa yang tadi mengirim tugas tadi untuk memperbaikinya ya. Ya, itu seperti harusnya itu salah tanda ya, kurang jeli ya, harusnya misalnya di situ harusnya negatif, dia tidak tulis tanda negatifnya ya. Ya, setelah kita jelaskan, kita beri tanda, kita kembalikan, ternyata dia juga paham ya. Nah, seperti itu ya, begitu ya. Atau mungkin kita juga bisa tadi dengan menggunakan penjelasannya menggunakan pesan suara, yaitu menggunakan HP Android, yaitu tekan tanda mikrofon, ditahan, kemudian kita kirim. Nah, setelah kita koreksi tadi, kita gunakan snipping tool, kemudian kita crop yang hasil tadi, kemudian kita edit, pilih edit, copy, kemudian kembali ke WA siswa tadi. Ini saya ulang, ini copyingnya, kemudian snipping tool, kemudian edit, copy, kemudian kita kembali ke WA anak tadi yang mengirim tugas ini ya, kemudian kita pastekan di situ ya. Setelah paste, kita kirimkan ya, itu jadi anak bisa paham dan dia akan melihat kembali, kemudian mencoba lagi apakah sudah betul caranya sama tadi. Kita download dulu, kita lihat, atau minimalnya kita lihat di situ. Kalau memang sudah betul, tidak ada yang salah, maka kita jawab ya sudah bagus atau oke ya, begitu seharusnya ya. Nah, itu kalau sudah oke ya kita jawab oke, sudah bagus ya. Jadi kita bisa berkomunikasi langsung dengan menggunakan WA ini. Jadi secara WA dia perbaiki lagi ya, siswa ini. Nah, ternyata sudah bagus, sudah benar, maka kita beri jawaban iya, iya betul begitu ya, atau iya begitu ya, sehingga siswa juga ya, atau boleh ya oke juga boleh, terserah aja. Kalau kita malas nulisnya ya oke ya, berarti sudah oke ya. Nah, atau sebelumnya ini juga pernah ada yang mengirim seperti itu, kemudian kita jelaskan dengan menggunakan pesan suara dan menggunakan snipping tool ya. Kita juga bisa melihat jawaban siswa seperti tadi, kemudian kita bisa jelaskan dengan menggunakan pesan suara, atau mungkin kita juga bisa jelaskan dengan ketikan ya. Kalau yang matematika yang mudahnya ketikannya diketik saja di PowerPoint ya, supaya lebih mudah. Kemudian kita snipping tool tadi, kemudian kita kirimkan ya, sehingga anak itu lebih paham atau memahami ya, dia akan mencoba lagi ya. Mungkin saja masih ada yang belum jelas, kita jelasin lagi ya. Kita harus melayani anak-anak yang memang ingin belajar ya. Memang banyak yang anak tidak tergoda, tidak mau belajar ya, tapi kita harus melayani bagi anak-anak yang memang sungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu ya. Jangan hanya WA tugas kumpulkan tanpa ada penjelasan, tanpa ada bimbingan ya, sehingga anak itu seperti apa, ayam tanpa yang kehilangan induknya gitu ya. Nah, itu kita bisa kirim pesan-pesan nasihat ya, supaya anak ini tetap bersemangat ya, terutama yang berkaitan dengan masa depannya,
masa depan menanti Anda ya. Kalau kalian tidak mau belajar ya, maka kalian termasuk manusia yang rugi ya, yang rugi. Nah, sekali lagi kita bisa, karena di laptop kita bisa mengetiknya di Microsoft Word. Boleh nggak kalau di PowerPoint? Boleh ya. Sama-sama bisa kita simpan, tapi lebih enak. Nah, ini lihat, ini tugas-tugas yang terdahulu pun tersimpan di sini, sehingga kita bisa ya, tugas yang kelas 1 dengan yang lain tinggal mengganti saja ya. Kita lebih mudah, kita akan dimudahkan dengan pekerjaan itu. Tuh kalau kita menggunakan laptop, jadi jangan hanya mengandalkan Android saja ya. Bisa, tapi sangat terbatas, karena Android yang memang terbatas, simple ya. Seperti kita mengetik tanda akar pangkat 3 dari 2 kuadrat 2 pangkat 3 aja susah ya. Tapi kalau kita menggunakan laptop ya sangat mudah. Kita bisa mengirimkan di sini tulisan pesan di awal ya, seperti tadi yang sebelumnya bisa ketik. Juga kita bisa mengirimkan video, link videonya supaya siswa tadi menyaksikan ya. Ya, untuk kalimat pembukanya ini kita bisa mengcopy dari Microsoft Word. Nah, kenapa Microsoft Word? Karena kita mudah untuk mengeditnya, mengetiknya. Kalau kita dari laptop, mengetiknya lebih mudah, mengeditnya lebih gampang, membacanya juga lebih enak karena lebih luas ya. Berbeda dengan kalau kita ketik langsung di Android ya. Di samping mungkin ada orang yang jarinya itu jempol semua, sehingga kalau ngetik itu satu kali langsung dapat beberapa huruf ya. Ya, termasuk saya itu sungkan kalau ngetiknya pakai Android, makanya lebih senang menggunakan laptop ya. Kita lebih luasa, kita bisa simpan kalimat-kalimat kita pada satu folder, yaitu di Microsoft Word ya. Pesan apa, tugas yang sudah kirim apa ya, dari pelajaran pertama kita bisa simpan di situ ya. Kita bisa tambahkan kalimatnya apa, edit dulu, sehingga kita tidak setiap kali mengajar sebenarnya sudah ada di situ, tinggal ganti aja, ganti tanggal, jamnya ya, materinya terutama ya, materi terkait sebelumnya, penjelasan sebelumnya, itu kita ulas di situ, diulang ya. Itu saya yakin lebih mudah kalau kita gunakan laptop, berbeda dengan kalau kita gunakan Android ya. Karena Android kecil, di samping kecil itu tutnya juga dekat-dekat, kecil-kecil ya. Apa ketiknya ini ya, huruf-hurufnya ini kalau kita mau ngetik ya, kemungkinan salah lebih besar juga, karena kalau di Android itu lebih sensitif ya, kesentuh sedikit saja sudah bergeser. Beda dengan kalau di laptop ya. Ya, kalau keyboardnya lebih keras dan bukan layar sentuh ya. Kalau di Android kan layar sentuh, sehingga gampang berubah ya. Itu makanya kita gunakan laptop ya. Nanti kelebihannya ya, dapat kita simpan, kita bisa sekaligus melihat beberapa grup ya, bisa menjelaskan dari beberapa grup, mengirim beberapa grup, melayani beberapa grup. Juga setiap anak, setiap siswa yang mengirimkan juga nanti akan muncul di situ siapa-siapa saja namanya yang muncul di layar monitor yang waktu itu sudah mengirimkan tugasnya ya, tugas yang kita sudah jelaskan yang nempel di video itu sudah ada di bagian akhir itu untuk latihannya. Saya kira itu. Jadi jangan mengandalkan apa-apa menggunakan Android ya, gunakanlah laptop ya. Sebenarnya kita memadukan antara Android dengan laptop, karena nanti kalau untuk pesan itu pesan suara, kita gunakan Android, yaitu dengan menekan gambar mikrofon, kemudian kita bicara. Setelah selesai kita lepas, maka sudah akan terkirim pada grup yang kita maksudkan ya. Jadi seperti itu, dan kita bisa leluasa nulisnya, memberikan nasihat kepada
siswa ya. Cuma kalau kebanyakan biasanya nggak dibaca ya, maka jangan terlalu banyak, sedikit lagi, sedikit terus saja. Setelah selesai kita blok, kita Ctrl C atau copy, kemudian pastekan pada grup yang sedang kita ampu gitu ya. Ya, kita paste di situ ya. Kita pilih dulu grupnya ya, mana aja grupnya. Nah, kita pastekan di situ, kita kirim gitu caranya. Maka di sini sudah tertera di situ. Jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.